Makanya orang kafir di mata syariat Islam terbagi 4. 3 terhormat. 1 namanya kafir zimmi, yaitu yang non muslim tinggal di negeri Islam. Yang kedua kafir yang namanya musta'man, yaitu yang mencari suaka ke negeri muslim. Ketiga adalah kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian dengan orang Islam. Nah, boleh tidak diganggu mereka? Boleh? Tidak. Yang mengganggu mereka terancam masuk neraka. Makanya kita katakan orang yang ngebom sana sini, yang membunuh orang itu bukan jihad, tapi jahat. Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Ternyata kita walaupun benci tapi tetap sayang, benci tapi sayang. Karena agama kita jelas aturannya. Benci itu tidak boleh menzalimi. Benci tidak boleh menghakimi sendiri. Makanya orang kafir di mata syariat Islam ya dibagi ompet. Masih ingat apanya? Orang kafir, orang luar, orang non muslim. Karena boleh sebut kafir ya non muslim. Nah, oleh umat Islam dalam syariat Islam terbagi 4. 3 terhormat. 1 ya karena mereka nak bunuh kita, masa anda tak nak tahu orang dan kalian jelasnya tak bisa. 1 namanya kafir zimmi, yaitu yang non muslim tinggal di negeri Islam. Nah, mereka bayar upeti namanya jizyah. Itu tidak sebesar pajak. Pajak berapa kita kena sekarang? PPN, PPH, PP apa lagi macam-macam kan. Nah, PMP kena juga pajak. Kaum muslimin dan muslimat Allah, sikit. Jelas ya? Nah, boleh tidak diganggu mereka? Boleh? Tidak. Yang mengganggu mereka terancam masuk neraka. Itu agama kita. Tapi mencintai boleh tidak? Tak boleh. Ya, kalau sudah mencintai nanti termasuk mencintai kekufuran itu. Mencintai kekufuran berlawan dengan keimanan. Masa antum mencintai, tadilah mencintai orang yang berbuat jahat di daerah itu antum cintai. Hah? Nah mungkin. Kalau antum suka berkawan sama bandar narkoba, kita anggap bandarnya antum diciduk juga. Apa sebab? Karena setiap hari, masya Allah, hello sayang, Allah musta'an. Maka tidak mungkin kita akan berubah iman itu. Makanya ketika akidah ini habis, akhirnya umat Islam ikut beribadah seperti ibadah agama lain, karena nggak ada ini, walak baroknya hilang sama sekali. Bahkan sebagian mungkin lebih sayang kepada non muslim daripada kepada muslim. Akibat walak dan barok ini hilang. Jadi mereka tidak duduk masalah ini, wajib hukumnya, bukan masalah pilihan ini. Karena kalau sudah mencintai orang kafir, nanti akan mencintai kekufuran, mencintai amalan-amalan mereka, dan mungkin saja akan berbalik menjadi murtad. Makanya tidak boleh. Yang kedua, kafir yang namanya musta'man, yaitu yang mencari suaka ke negeri muslim. Siapa yang mengganggu mereka terancam masuk neraka. Bahkan kata Nabi, tak mencium bau surga saja tak mencium. Padahal surga itu tercium dari jarak 70 kharifa, yaitu 70 musim. Berarti 70 musim berarti 70 tahun itu jaraknya tercium bau surga. Berarti surga lebih jauh lagi, nak tercium sampai sekarang kan? Kan tak tercium kita, itu masih jauh lagi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Mau tuan-tuan tak bangun cium surga, dapat baunya tak dapat, apalagi masuk. Begitulah dahsyatnya peringatan terhadap orang-orang yang mengganggu orang kafir yang diberikan suaka di negeri muslim. Makanya kita katakan orang yang ngebom sana sini, yang membunuh orang itu bukan jihad, tapi jahat.
Itu adalah serangan jahat. Karena kita bukan sedang harb sekarang di negeri ini. Bukan sedang perang. Walaupun umat kafir memerangi kita di negeri lain. Kalau mau juga pergilah sana. Tapi harus minta izin. Kalau tidak boleh pulang nanti. Antum dicatat sebagai teroris, tidak ada izinnya. Oh, tidak ada izin. Kalau tidak ada izin, kenapa pergi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oh, berdosa kita. Antum tidak sanggup, tidak berdosa. Yang berdosa itu yang tidak ngasih izin. Biar aja lah. Jangan ikut pula berdosa kan? Gara-gara orang berdosa ikut pula kita berdosa. Jelas ya? Ya, pemimpin-pemimpin Muslim yang mengetahui saudara Muslimnya terzalimi dimanapun, lalu dia diamkan, berdosa enggak? Berdosa. Makanya antum jangan jadi pemimpin. Dah, jadi rakyat aja. Nah, jadi ketika pemimpin berdosa, antum jangan ikut berdosa pula melawan pada mereka. Jelas? Apa yang antum bisa? Bisa ngirim duit, kirim. Bisa ngirim pakaian, kirim pakaian. Seperti di Suriah sekarang kedinginan mereka. Semoga Allah selamat mereka. Bisa kirim makanan. Bisa kirim doa. Dan doa itu silahul mu'min. Itu senjata paling tajamnya orang beriman. Doa. Jangan dibiarkan. Selalu ingat mereka dalam doa. Sampai antum najib jadi presiden. Saat itu anak tuntut nanti. Gimana janjimu? Oh, tidak bisa rupanya Ustaz. Sebab aturan internasional. Awak banyak utang. Pahamnya enggak? Kalau enggak, kalau kita ikut itu konsekuensinya kini bayu utang. Tidak ada pitira jo. Bomai negara anglo kami mampu. Mau enggak? Mau antum gitu? Mau jual negara? Kan tidak mungkin. Nah, jadi makanya jangan bercita-cita jadi pemimpin kalau tidak baik, kalau tidak payah. Payah jadi presiden tuh. Tentu karena belum coba aja. Saya sama. Ya, sama. Nah. Ya Ustaz. Jelas? Nah. Jadi yang ketiga adalah kafir mu'ahad. Orang kafir yang terikat perjanjian dengan orang Islam. Haram diganggu. Tidak boleh disakiti. Tapi saya tidak mencintai berarti menyakiti. Mana pula? Kalau harus semua yang tidak dicintai berarti menyakiti, antum di kampung ini antum cintai semua orang? Saya nak nanya, abang di kampung semuanya abang cintai? Tidak kan? Tapi abang zalimi? Tidak juga. Kamu gara-gara saya tidak cinta kamu, dibawanya kotoran dan nempel ke rumah orang. Boleh? Tidak ada. Ini yang sesederhana ini kok payah betul memahami, karena tidak belajar jadilah. Bahwa tidak mencintai bukan berarti mencederai. Jelas ya? Jelas enggak? Makanya Islam mengajarkan kalau nanti nampak emak-emak orang Cina misalnya, kalau apalagi di kepulauan kan, panci Honda misalnya, aben Honda awak Kenya, suanya pelama pulang biar beki dulu bagi nonton koma. Tapi tuang tak, kalau tak betul. Maksudnya kalau tahu boleh pun tak, bukan boleh lagi, berpahala itu. Jelas? Jangan gara-gara Cina awas lewat beko dan tak paku jalan haram. Jelas ya? Jelas ya? Nah, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika ada tawanan, ada muslim non muslim, ketika raja minta pendapatnya waktu itu, mana yang harus kita bebaskan dulu? Dia bilang, ahlu zimmatina qabla ahli millatina. Bebaskan dulu yang agama, ahlu zimmah dulu. Umat Islam nanti. Apa sebab? Umat Islam tidak akan ada tuntutan apa-apa. Jadi kalau orang yang lain itu akan ada tuntutan. Kita aja yang sudah seramah ini terhadap orang non-muslim di negeri ini, masih kena tuduh juga kita. Ngaji begini, sebut-sebut yang seperti ini, dituduh juga kita radikal. Makanya saya katakan kalau radikal dengan cara seperti ini, yang menangkap narkoba radikal juga, sebab tidak mungkin dia sayang pada orang apa namanya terlibat narkoba. Kita juga tidak suka. Maka tidak suka bukan berarti kita buat sesuka-suka, tidak.
Ada aturannya jelas dalam Islam. Makanya adalah tidak benar kalau dikatakan kalau kita punya wala dan bara, hanya mencintai orang beriman dan tidak mencintai orang yang tidak beriman, dianggap radikal. Ini adalah pemahaman yang dangkal. Pemahaman yang dangkal. Sebab di apa aja di masyarakat, tidak mungkin saya mencintai semua orang. Apalagi sudah jadi istri orang. Tidak mungkin. Tapi apakah saya apakah saya menzalimi? Ya, tidak boleh. Tidak boleh menzalimi orang sekalipun kita tidak menyukainya. Dia harus bedakan. Makanya jangan dipaksakan cinta. Ya, akhirnya nanti kawin paksa tak baik akibatnya. Kawin paksa tak baik. Oleh itu kata Syekh rahimahullah taala, tidak boleh orang yang bertauhid, orang yang mentaat pada Rasul untuk melakukan wala, memberikan loyalitas dan cintanya kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qarib, sekalipun kerabat paling dekat. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika terjadi perang Badar, ya, anaknya yang bernama Abdullah atau siapa? Abdurrahman kan sudah masuk Islam dia. Saya lupa namanya, astagfirullahaladzim. Waktu itu masih syirik, ikut pasukan Quraisy. Kata Abu Bakar, sempat kita bertemu head to head waktu itu, katanya, saya tidak ragu membunuh kamu. Saya tidak ragu membunuhmu. Karena dalam perang. Karena dalam perang cerita ini. Makanya yang keempat baru kafir harbi. Orang bawa pedang ke rumah kita. Antum bilang apa? Syekh, datang orang menyerang antum pakai pedang. Antum bilang apa? Islam menyeru kedamaian. Arti saya tidak bela diri, nak bunuh-bunuhlah. Gitu ya? Hah? Gitu? Ya enggak. Hah? Iya, harus dilawan. Bahkan antum melawan itu jihad. Jelas ya? Tidak bisa. Harta saja diambil orang, wajib dipertahankan. Sempat mati mempertahankannya juga syahid. Apalagi agama. Antum kalau sudah tidak punya batas-batas ini, hilang agamanya. Makanya hari ini kan banyak pula yang ikut misa di gereja, ikut Natalan bersama dan sebagainya. Karena ini sudah hilang. Tidak lagi membenci apa yang dibenci Allah dengan alasan toleransi. Akhirnya nanti Nabi dianggap tidak toleransi. Nanti ulama-ulama kita dianggap tidak mengerti. Subhanallah, kalau ulama tidak ngerti. Hah? Enggak, kalau ulama tidak ngerti tentu acunannya bunya kan ya ulama dah. Lebih enggak ngerti. Sana mana juga kayaknya. Ulama aja yang menghabiskan waktunya hampir 24 jam menuntut ilmu agama, donya ngerti dah. Berarti inya ndak ulama tentu lebih enggak ngerti. Alhamdulillah.